Pada hari ini kita akan menjelaskan tentang yaitu perkembangan negara-negara maju dari berbagai aspek. Pertama, kemampuan menggambarkan yaitu peta dunia yang menunjukkan negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Adapun yang bertugas untuk menggambarkan peta dunia tersebut adalah, hadapkan wajahmu, nakku, sebutkan namamu. Nama saya Satria Arya Tanjung. Ya, terus kau kelas berapa? Kelas 12 IPA 2, Pak. Kau orang mana? Orang pesantren, Pak. Hah? Pesantren. Papuan? Orang mana? Tidak tahu, Pak. Orang Indonesia ya, saya orang Indonesia ya. Oke. Ya ini dia, jangan grogi ya. Ya. Silakan hadapkan wajahmu, ngomong cara. Nama saya Angelina Maria Permatasari. Ya, terus Saya dari Aikalak, kelas 12 IPA 2. gurumu siapa? Pak Junaidi Pohan, Tidak lengkap. SPD. Apanya? SPD. Dr. Anus Junaidi Pohan, Kurang SPD. lengkap. Dr. Anus Hadi Junaidi Pohan, SPD. Iya, SPD daerah pakai SPD ulang. Dr. Anus Hadi Junaidi Pohan, Bukan Hadi ya, Haji. Haji. Walaupun kode Islam tidak apa-apa, harus benar. Coba berikutnya yang bertugas. Perkenalkan, nama saya Elizabeth. Saya kelas 12 IPA 2. Guru saya Dr. Andus Haji. Terus ya, Elizabeth ya sih. Guru saya Dr. Andus Haji Junaidi Pohan. Iya. Terima. Orang mana Indonesia? Ya, saya orang Indonesia. Kau orang Indonesia? Iya, Pak. Iya, bagus. Silakan pura-pura dulu kau. Ini yang bertugas. Kau sudah punya pacar? Belum, ya? Kau? Belum punya pacar ya? Iya, masih mau sekolah ya? Inilah komitmen siswa SMA Negeri 2 Tuka, tidak perlu berpacaran. Iya. SMA Negeri 1 Tuka berwibawa. Ya. Inilah hasilnya. Pemetaannya sudah menunjukkan hampir selesai. Yang warna kuning menunjukkan apa itu? Negara berkembang. Yang warna merah menunjukkan ya, ini sedang berproses ya, hampir selesai. Ya. Berikutnya nama siapa? Lengkap. Perkenalkan, nama saya Siti Rohana Sirwan. Saya dari kelas 12 IPA 2. Salah gurunya juga salah dia. Apa-apa. Ini daftar nama-nama negara maju ya. Ya, sudah dituliskan oleh Siti Rohana. Ya, sedang berproses. Ya. Karena ada lagi videonya, spidolnya? Ya, ini adalah calon-calon siswa yang akan menerangkan nanti ciri-ciri negara maju. Ya, kita masuk sekarang yaitu pembuktian pembelajaran kita hari ini yaitu tentang materi ciri-ciri negara maju dan negara sedang berkembang. Oke, atau video keempat. Ya, saya Dr. Andus Haji Pohan, berasal dari Sorkam, Melang Buana sampai di Jakarta, dan bertugas di SMA Negeri 1 Tuka. Hari ini kami akan membahas tentang negara maju dan negara berkembang. Ya, kami panggilkan anak kami untuk menjelaskan ciri-ciri negara maju dan
ciri-ciri negara sedang berkembang. Silakan arahkan saja. Iya, ya siap ya. Jangan apa? Sini. Jangan nampak. Ayo. Ambil. Atau tak pakai video pun boleh. Ya. Kuning semua. Ini Jepang merah. Itu Jepang itu merah itu. Merah, ya. Itu Jepang itu. Yang tadi itu Jepang ya. Jangan kuning. Nah ini merah itu. Silakan. Ciri-ciri Namamu dulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky, saya kelas 12 IPA 2. Ya. Ciri-ciri negara berkembang: 1. Pendapatan per kapita yang cenderung rendah. 2. Keamanan tidak terjamin. 3. Fasilitas kesehatan minim. 4. Perkembangan penduduk tak terkendali. 5. Besarnya angka pengangguran. Dan yang terakhir, impor lebih tinggi dibanding ekspor. Bagaimana harapan hidup di negara maju? Itu negara sedang berkembang. Harapannya bagaimana? Harapan hidup. Kesehatan tadi bagaimana? Kesehatan minim. Berarti Fasilitas kesehatan. harapan hidup juga rendah. Ya, oke silakan duduk. Silakan. Apalagi yang bisa menjelaskan negara-negara, yaitu ciri-ciri negara maju. Silakan, kalau sanggup. Ya. Perkenalkan namamu. Perkenalkan, nama saya Arsi Dewi Penghadian dari kelas 12 IPA 2. Berdua ya. Ciri-ciri dari negara maju ya: 1. Lupa. Memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. 2. Keamanan sudah terjamin. 3. Terjaminnya kesehatan. 4. Kecilnya angka pengangguran. 5. Menguasai iptek dan teknologi. 6. Tingkat ekspor lebih tinggi dibanding impor. Saja. Harapan hidup. Semoga lebih berkembang. Harapan hidup di negara maju itu tinggi. Rata-rata di atas 65 tahun. Kalau di negara sedang berkembang itu rata-rata di bawah 50 tahun harapan hidup. Ya, oke. Akan kembali duduk. Siapa lagi yang siap menjelaskan ciri-ciri negara maju? Siapa yang bisa dapat nilai ini? Silakan. Tadi itu yang ditugaskan, yang tidak ditugaskan, yang kesempatan. Nanti kau bilang itu yang itu saja, ya kan? Nah, sekarang diberi kesempatan sama kau, majulah. Oke, siapa yang siap menyebutkan ciri-ciri negara maju? Nanti bahasa kalian itu bahasa geledek saja. Silakan, kau bisa. Ciri-ciri negara maju. Merah. Ciri-ciri negara maju, silakan siapa bisa. Oke, ini bisa. Sebutkan ciri-ciri negara maju. Kasih apa materi? Bukan, jadi apa? Ciri-ciri negara maju. Indonesia. Mana? Ciri-ciri negara maju. Elisa, dapat nilai. Oh. Ciri-ciri negara Maju. Indonesia mas. tidak. Negara maju. Sudah Elisa bisa? Silakan. Ciri-ciri negara maju.
Jupika bersiap-siap menunjukkan ciri-ciri negara berkembang. Coba yang bertugas untuk negara-negara berkembang. Bersiap-siap untuk menjawab, menjelaskan sebaran negara-negara pelaksana Piala Dunia. Dah, cari, dan tunjuk nanti harus bisa. Nanti kau menyebutkan negara-negara yang pernah meraih yaitu Piala Dunia. Nanti jangan asal jawab. Persiapkan dulu mantang mata, ya. Coba lain Indonesia, mengapa lama kan? Oke. Atau ini siapa namanya ini? Ciri-ciri itu tadi siapa? Ini negara berkembang ya. Kau lah. Nampaknya Jupika tak grogi. Siapnya kau? Oh udah, tak usah lagi. Nanti kau. Silakan maju satu-satu. Ini saja. Silakan Elinsa sebutkan. Ya. Tidak foto yang sudah siap ini ya. Udah. Nah. Kau jelaskanlah, kau yang ngomong. Mari. Nah, warna merah apa gitu ya? Coba jelaskan. Nah. Jadi warna merah ini ciri-ciri negara. Kuat-kuat suaramu. Jadi warna merah ini ciri-ciri negara yang sudah maju. Ya. Kalau yang kuning ini ciri-ciri negara yang sedang berkembang. Oh gitu ya. Ya Pak. Sudah tahu lah kau ya. Ya Pak. Mana negara maju ya? Ya Pak. Oke, sudah. Elinsa silakan duduk apa nak? Oh. Ini namanya Elinsa, silakan. Ya silakan, sini aja baru. Perkenalkan nama saya Elinsa Stompol. Ciri-ciri negara maju. 1. Memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. 2. Keamanan sudah terjamin. 3. Terjaminnya kesehatan. 4. Kecilnya angka pengangguran. Menguasai iptek. Dan 6. Tingginya ekspor lebih tinggi dibanding impor. Ya, ada lagi? Pas. Oke, silakan dulu. Silakan Jupika menyebutkan ciri-ciri negara sedang berkembang. Ya, ini yang sudah bertugas tadi ya. Ya, silakan. Ciri-ciri negara berkembang. Pertama, per tahun di negara berkembang tidak Perkenalkan namamu dulu. Jangan grogi. Perkenalkan, nama saya Jupika Lauli. Ya. Perkenalkan, nama saya Jupika Lauli. Ya. Saya kelas 12 IPA 2. Guru pembimbing kami Dr. Andrus Junaidi Pohan. Ciri-ciri negara berkembang. Pertama, pendapatan per tahun di negara berkembang tidak sebesar negara maju karena masih tingginya angka pengangguran. Kedua, tidak seperti di negara maju, keamanan di negara berkembang masih sangat minim dan tidak layak.
3. Oleh karena itu, angka kriminalitas di negara maju juga masih tergolong tinggi. Ya. Nah, itu mantap. Ya. Gayanya bagus sekali ya Jupika. Jupika ini menyebutkan pakai tangan ya, menghidupkan suasana gitu ya. Ya, oke. Berikutnya kita akan memasuki tahapan ketiga, yaitu menjelaskan hubungan iklim dengan terbentuknya negara-negara maju. Silakan Khairun Nisa dulu. Inilah siswa kita yang akan menjelaskan ya. Perkenalkan diri. Ya, Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa. lengkap. Itu aja, Pak. Nisa saja. Oh, orang Lubis enggak? Enggak, Pak. Panggabenda, Enggak, Pak. Wong Jowo, Padang, apanya? Melayu. Enggak tahu. Nggak tahu. Kalau nggak apa-apa lah ya, silakan. Pembagian belahan bumi menjadi bagian utara dan selatan berdasarkan pada letak garis lintang 0 derajat atau garis ekuator atau khatulistiwa. Saat ini persebaran sebagian besar negara maju berada di belahan bumi bagian utara. Namun demikian, bukan berarti tidak ada negara maju yang berada di belahan bumi bagian selatan. Beberapa contoh negara maju yang terletak di belahan bumi bagian selatan misalnya seperti Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Chile. Sementara itu, Singapura merupakan salah satu negara maju yang terletak di belahan bumi bagian utara. Karena negara ini berlokasi di 1 derajat 15 lintang utara sampai 1 derajat 30 lintang utara dan 103 derajat 38 bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Terima kasih. Jadi hubungan negara maju dengan iklim matahari itu hubungannya bagaimana? Negara maju pada umumnya ditemukan di daerah beriklim mana? Beriklim subtropis. Sedangkan berkembang berada di iklim tropis. Negara-negara berkembang pada umumnya di daerah tropis. Ya. Yang dimaksud dengan iklim tropis itu letaknya bagaimana? 0 derajat. Ya. Letaknya bagaimana? Letak pada di pertengahan 0 garis derajat khatulistiwa. sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang Selatan. itu. Berarti lebarnya secara lintang geografi adalah 27 derajat. Berarti kalau diperkirakan per derajatnya itu rata-rata 111 km, kalikanlah 47. Tapi bisa dihitung secara pasti, yaitu letak lintang geografi panjangnya yaitu tidak sama di daerah tropis dengan di daerah subtropis ya. Karena ada hitungannya, letak lintang geografis kali cos derajat, berapa cosnya, derajatnya, 23 derajat cos gitu. Berarti panjangnya itu hasilnya ya, cosnya, dikoskan dia. Oke, silakan. Terima kasih anakku, Khairun Nisa. Silakan Eti. Ini kita akan meminta pendapat dari Eti tentang hubungan iklim dengan yaitu negara maju. Nah, silakan anakku Eti, apakah bisa nanti kalau kurang
Pak Puan yang menjelaskannya ya. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Edris Wirangpau dari kelas 12 IPA 2. Ya. Coba. Hubungan iklim dengan negara maju yaitu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perubahan iklim telah menyimpulkan ketegangan antar negara. Negara maju yang dari awalnya menjalankan revolusi industri dituntut untuk berperan ikut lebih besar dalam menangani perubahan iklim karena dampak polutan yang mereka buat sangat besar. Industrinya lebih dahulu dari mereka berkontribusi sangat banyak dan ini memicu perubahan iklim. Negara berkembang melihat kontribusi negara maju seharusnya lebih besar untuk menanganinya lebih lanjut, yang dapat mencemari udara sejak dimulainya revolusi industri pada tahun 1760-an. Negara berkembang menganggap negara maju yang sudah mengotori bumi duluan ini harus membersihkan lebih banyak atas dunia. Akhirnya muncul kesepakatan setiap tahun negara maju harus membayar USD 100 juta per tahun untuk membantu negara berkembang beradaptasi dengan perubahan iklim yang melakukan mitigasinya. Sekian. Oke. Dengar ya yang lainnya. Hubungan iklim dengan terbentuknya negara maju. Ternyata, lihat peta ini petanya. Sebaran negara-negara maju yang berwarna merah ini adalah berada pada daerah yang beriklim subtropis. Yang warna kuning ya itu adalah negara-negara yang sedang berkembang. Jadi ada hubungannya dengan iklim. Setelah dikaji secara geografis, negara maju itu ada kaitannya disebabkan oleh faktor iklim. Negara maju itu berada pada daerah yang beriklim subtropis. Negara-negara berkembang pada umumnya berada di negara-negara yang beriklim tropis. Itu silakan yang lainnya mengulang. Doharta. Siap-siapkan yang lain ya. Ya, ini anak kita yang pandai belajar, pandai beradaptasi, melihat situasi, daya adaptasinya tinggi. Ya silakan anakku, perkenalkanlah dirimu. Perkenalkan, nama saya Doharta Melina Simamora dari kelas 12 IPA 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara negara maju terhadap iklim. Ya. Tingkat kerentanam yang berbeda terhadap dampak perubahan iklim sangat berkolerasi dengan pola ketimpangan pendapatan yang ada. Pendapatan individu Siapalah Bapak suruh lagi ya. paparan individu Maitiar bersiap-siap Maitiar ya. Paparan individu dan masyarakat terhadap banyak bahaya iklim sangat bervariasi, tidak hanya antara negara maju dan negara berkembang. Kesenjangan yang telah kita ketahui sejak lama, tetapi juga antara berbagai kelompok di suatu negara. Sebagai contoh, dampak dari perubahan iklim dirasakan secara tidak profesional oleh kelas yang paling tidak beruntung di AS, sehingga isu ini dipakai untuk memperkuat ketidaksetaraan yang ada. Efek serupa tetapi jauh lebih nyata dapat diamati dengan negara berkembang seperti Vietnam yang sangat rentan karena tingginya proporsi pekerjaan pertanian dan peningkatan kerentanan terhadap bahaya perubahan iklim. Kami telah menunjukkan ini dalam konteks yang lebih besar melalui proyek yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Prancis atau AFD, Games Vietnam.
Proyek ini yang menyajikan analisis sistematis tentang dampak sosial ekonomi dan perubahan iklim dan strategi adaptasi di Vietnam. Kami menemukan bahwa ketika ada tambahan suatu hari per tahun yang suhunya melebihi 33 derajat Celcius, hal ini memiliki efek buruk pada efisiensi budidaya padi dan pendapatan rumah tangga. Memperbesar kesenjangan antara kuartil pendapatan atau populasi yang telah dibagi menjadi 4 kelompok pendapatan. Terlepas dari pekerjaan, hal ini menggambarkan bahwa paparan terhadap iklim tidak merata. Perubahan iklim tidak hanya meningkatkan bahaya terhadap kelompok yang paling rentan, tetapi juga sensitivitas mereka dalam merasakan dampak negatif serta mengurangi kapasitas mereka untuk beradaptasi dan pulih setelah kejadian iklim ekstrim. Ya, makasih anak ya. Ya, kita dengarkan nanti penjelasan saya. Oke, terima kasih. Silakan, Maitiar, silakan. Ada? Bisa? Belum siap. Ya, oke. Kalau ada lagi yang bisa menjelaskan hubungan iklim dengan terbentuknya negara maju, ya kita akan jelaskan nanti. Dalam kehidupan ini ada dua pandangan ya. Ada dua pandangan, yaitu pandangan natural determinis dan human determinis. Ini dulu saya jelaskan. Ya, manakah yang berperan membentuk negara itu maju atau tidak? Apakah human determinants atau natural determinant? Oke, silakan. Sini kau dulu. Kau kameramen ya. Pak Puan menjelaskan supaya nampak wajah Pak Puan menjelaskan. Ya, pelan-pelan, jangan tak jelas ya. Kau bisa duduk supaya santai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan hubungan iklim